waktu Nabi menyebut tentang riya ini disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya nggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, aro'aita, ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman, karena dia sanjung oleh orang tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik, ini kita kasih gambaran-gambaran. Jadi ada orang gara-gara perceramah begini lalu nggak bersedekah tadi, itu salah. Atau di sana ada lagi berita dari baginda Nabi, orang salah memahami tentang agar kita tetap menjaga keikhlasan, ada yang sering disebut dengan sedekah sirri, sedekah sembunyi. Dalam hadis yang panjang, sab'atun yudhillumuhullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang dilindungi, yang ini 7 orang yang mendapatkan perlindungan payung dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali dari Allah. Di antaranya yang ke-5 atau yang ke-6, rajulun yatasaddaqu bisadaqatin, orang bersedekah fa'akhfaha, disembunyikan. Cara bersedekah disembunyikan, fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai ibaratnya itu tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ini makanya kita ingin belajar itu menghindari salah faham. Ini hadis ini memang benar begitu, cuman maksudnya itu bukan berarti Anda ini menghindar dari sedekah terang-terangan. Akan tetapi hendaknya kita itu kalau bersedekah, semakin tidak diketahui orang, di dalam hati kita semakin senang. Nah, ini harus kita pahami. Bukan berarti langsung nanti saya nggak usah sedekah terang-terangan. Nah, ini hadis ini ternyata ada orang salah paham. Hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling senang orang pelit di saat diajak bersedekah langsung ngomong, mau sedekah aja kok ngomong-ngomong, kan sedekah sembunyi-sembunyi. Memang betul, dia tidak sedekah. Paling hati-hati. Makanya saya paling ini, kalau orang paling senang hadis ini pasti pelit ya. Paling senang di saat suruh sedekah langsung ngomong sedekah siri, ya sedekah siri nggak ada yang tahu. Ini hati-hati, nggak usah dibohongin deh. Oh ya ampun, nggak usah sedekah aja pakai cerita-cerita. Wah, berarti dia pelit. Orang ikhlas gak pernah takut sedekah terang-terangan, tapi sedekah siri itu dilakukan untuk memerangi riya yang bisa tumbuh muncul karena sedekah terang-terangan. Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai baginda Nabi, ayat turun untuk beliau yang pandai, cerdas di dalam bersedekah. Beliau bersedekah bil-laili wan nahari sirra wa alaniyata. Jadi kalau sedekah beliau itu bagi. Sedekah beliau itu, kalau sedekah kalau punya duit 4 juta dibagi 4. Bil-laili wan nahari, ada sedekah yang diberikan 1/4 di malam hari.
seperempat di siang hari, seperempat terang-terangan, seperempat sembunyi-sembunyi. Begitu rindunya beliau agar diterima amalnya, tidak tahu dari mana itu yang diterima. Nah, ternyata nanti Imam Ghazali mengajari, ternyata untuk memerangi riya itu adalah bukan sedekah sirri dulu. Sedekahlah terang-terangan, baru nanti sedekah sirri. Bukan langsung sedekah sirri, itu mah orang pelit. Catat ini. Sedekah itu kalau pengen belajar ikhlas, sedekahlah terang-terangan 100 juta dikenal orang, tidak bawa 100 juta. Setelah itu baru 100 juta sembunyi, itu yang benar. Enggak ada 100 juta terang-terangan sembunyi dong, enggak ada sembunyinya bahkan. Itu orang pelit. Kah ternyata pesan kepada Pak Kiainya atau imam masjidnya, tolong saya sedekah ini diumumkan setiap sebelum khutbah atau setelah khutbah, diumumkan kalau saya sedekah. Pengumumannya yang keras ya, yang keras sekali, Pak Haji Fulan telah sedekah. Ikhlas atau riya, Bu? Hah? Riya. Sudah dibilang jangan bilang riaknya orang, ibu baru belajar, belum keluar dari majelis sudah ngelanggar ibu ini. Ini ngaji atau ngantuk ibu? Sudah dibilang jangan, malah iya. Kok berani ibu bilang riak? Padahal orang itu membersihkan riak. Bagaimana ibu tahu membersihkan riak? Dia nyumbangnya itu 100 juta, Bu. Cuman dia pesan kepada imam masjid, tolong umumkan kalau saya sedekah 10 juta. Loh. Ternyata dia memerangi riak. 90 jutanya disembunyikan, Bu. Ayo. Ibu berani enggak nyumbang 100 juta, minta diumumkan 10 juta? Oh, ibu sudah terlanjur minta maaf sama orangnya tadi, Bu. Ini belah. Makanya enggak boleh kita nuduh orang riak. Kita aneh, jangan bilang riak. Nah. Belum tentu orang gayanya begitu menuduh riak. Wong riak itu urusan pribadi, kok biar riak ke sini. Saya senang disanjung saya ini. Nah, ini. Tapi kalau kepada orang lain husnudzon, mungkin ya tadi dia. Banyak orang bersedekah, kelihatan orang itu tadi. Cuman diam-diam dia ingin banyak niat dia untuk ngajari orang lain, tapi dibarengi dengan sedekah sembunyi tadi. Agar riya yang bakal datang ke hatinya dipangkas. Jelas ya, jadi nggak boleh kita menunjuk orang lain sebagai orang yang melakukan riya. Sudahlah. Sibuklah dengan riakmu sendiri, jangan sibuk dengan riak orang. Itu baru Anda akan sampai kepada ikhlas nanti. Banyak komentar kita ngurusi orang, sedekah mah enggak, kadang-kadang kita kadang ngurusi orang itu bahaya banget. Baik, jadi yuk kita ngurusi riak kita.